Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai materi internet dengan metode tanya jawab. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Auliani. Saya Alfiatun Raziza. Saya Nikita Diva Amelia. Saya Sina Maristia. Baik, yuk langsung aja kita bahas materi mengenai internet ini. Kalian tahu nggak sih apa itu internet? Setahu aku, internet itu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, benar banget. Banyak sekali pengertian mengenai internet, baik secara umum maupun menurut para ahli. Contohnya aja, menurut Utomo. Menurutnya, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Oh, berarti ada suatu jaringan-jaringan penting lainnya yang ada di dalam internet. Iya, di dalam internet ada jaringan seperti domain, hosting, dan juga cloud atau VPS. Nah, itu yang akan kita bahas pada kali ini. Apa sih itu domain, hosting, dan juga cloud atau VPS itu? Terus apa aja fungsi dari jaringan-jaringan tersebut di dalam internet? Kita bakal bahas satu-satu mengenai hal ini. Jadi, singkatnya, domain adalah alat yang perlu kita gunakan untuk membuka dan mengakses sebuah website. Perumpamannya seperti ini. Website yang kita miliki adalah sebuah rumah. Nah, layanan web hosting adalah tanah tempat Anda mendirikan rumah. Sedangkan domain adalah alat yang bisa digunakan orang-orang untuk menuju ke rumah. Jadi, bisa dibilang bahwa domain adalah salah satu komponen utama dalam website. Domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama situs dan ekstensi. Contohnya facebook.com memuat nama situs atau Facebook dan ekstensi atau .com. Fungsi domain sendiri adalah mengarahkan pengunjung ke server yang tepat saat mengakses website. Lalu bagaimana kerja domain? Dari penjelasan yang sudah diberikan, cara kerja domain sendiri yang pertama dimulai ketika user mengakses nama domain melalui browser. Server akan menjangkau jaringan server global yang membentuk sistem nama domain atau DNS. Yang kedua, DNS akan mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Yang ketiga, setelah DNS memiliki informasi mengenai alamat IP, domain langsung memberikan hasilnya ke browser. Yang keempat, browser akan meminta data tentang website dari sistem hosting dan domain. Setelah server hosting mengirimkan data kembali, web browser akan mengubahnya menjadi halaman web. Domain pun terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu seperti TLD, ccTLD, gTLD, dan lain-lain. Tadi jaringan hosting disebutkan saat menjelaskan tentang domain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hosting dan domain saling berhubungan. Tapi apa sih itu hosting? Jadi hosting adalah layanan yang berfungsi untuk menyimpan semua file dan data website agar bisa online dan diakses oleh siapapun di internet melalui web browser. Tugas hosting yaitu mengelola dan menjalankan server, mengamankan website, dan memastikan bahwa data seperti teks, foto, dan file website lainnya bisa diakses oleh pengunjung. Tanpa adanya hosting, kita tentu saja tidak bisa mengamankan website. Itulah mengapa kita perlu berlangganan layanan hosting dalam mengembangkan website. Bagaimana dengan jenis dari hosting sendiri? Apakah hosting memiliki beberapa jenis seperti domain? Untuk jenis dari website hosting sendiri itu antara lain yang pertama ada shared hosting, VPS atau virtual private server hosting, cloud hosting, WordPress hosting, dedicated server hosting. Namun yang lebih kita bahas di sini adalah cloud dan VPS hosting. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai cloud hosting terlebih dahulu. Cloud hosting itu adalah jenis hosting yang menggunakan infrastruktur berbasis komputasi awan atau cloud, di mana beberapa server dihubungkan menjadi sebuah server virtual untuk menghost website. Konsep ini memungkinkan website tetap stabil dan terhindar dari downtime karena jam kerja servernya selalu terjaga. Selain itu, cloud hosting memiliki kapasitas yang besar untuk mengatasi
kelonjakan trafik. Hal ini membuatnya cocok digunakan untuk situs yang memiliki trafik tinggi seperti website toko online, e-commerce, website bisnis, portal berita online, dan lain sebagainya. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari cloud hosting ini? Nah, untuk kelebihan dari cloud hosting yaitu memungkinkan user untuk berbagi data bersama secara mudah, menghindari keterbatasan hardware, keamanannya tinggi, dan juga loading time-nya yang cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu kecepatan servernya itu dipengaruhi oleh koneksi internet dan lebih mahal. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan VPS? Virtual Private Server atau VPS adalah jenis hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk memecah server fisik menjadi beberapa server virtual. Konsep ini bertujuan untuk mengisolasi sumber daya server sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna lain. Artinya, kita memiliki kendali penuh atas server yang disewa. Selain itu, sumber daya server juga tersedia secara eksklusif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu sumber daya milik pribadi memiliki kendali penuh atas server, keamanan tinggi karena lingkungan server yang pribadi dan tentunya perform lebih baik. Kekurangannya yaitu biaya yang mahal dan juga konfigurasi yang rumit. Jadi, apa perbedaan dari cloud dan VPS hosting? Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan perbedaan dari cloud dan VPS adalah sebagai berikut. Baiklah, demikian penjelasan materi mengenai internet dari kami. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman semua untuk mengetahui apa itu internet.